Dan MG Listener, sebetulnya mengapa dan apa pertimbangan Boris Johnson untuk memutuskan meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris? Kita akan berdiskusi dengan Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Bang Nuim, sebetulnya apa dan Iya, mengapa Boris Johnson memutuskan untuk meletakkan jabatannya? ya. Kalau kata orang Medan, sakitnya tidak seberapa Pak, malunya itu. Mhm. Bagaimana kalau sampai 50 orang pembantunya, menteri-menteri senior dan lain sebagainya mengundurkan diri? Iya. Itu kan sebagai suatu mosi tidak percaya terhadap dirinya sebagai Perdana Menteri. Heeh. Tapi dia harus bagaimana? Ya meninggalkan, karena dia juga sudah didenda, dia melakukan, ini yang bahayanya. Dia di Inggris itu yang paling dianggap dosa besar adalah berdusta terutama di depan parlemen. Mhm. Karena itu artinya berdusta kepada rakyat. Karena yang ada di parlemen itu adalah para wakil rakyat. Ya. Dan dia melakukan dusta-dusta yang sama sekali sebenarnya tidak harus dilakukannya, tetapi sudah menjadi semacam kebiasaan pada dirinya. Termasuk seperti yang dikatakan tadi, pelecehan seksual. Yang anehnya itu kabarnya pelecehan seksual itu oleh orang itu bukan terhadap perempuan, tetapi terhadap sesama lelaki. Jadi waktu itu dia mengatakan, oh saya tidak tahu ada kasus itu, katanya, bahwa Ya. ada tudingan Ya. seperti itu, padahal dia tahu. Nah ini yang berbahaya, bahwa dia berdusta. Dan kemudian dia melakukan hal-hal yang seharusnya tidak sesuai dengan etika sebagai seorang Perdana Menteri. Mengadakan pertemuan, minum-minum dan lain sebagainya di halaman pekarangan rumah resminya di nomor 10 Downing Street. Dan ini adalah hal-hal yang bagi orang di Inggris yang katakan kalau sekiranya seorang Perdana Menteri sampai tega melakukan hal seperti itu, wah nanti kalau kata orang kita, kalau guru titik-titik berdiri, wah ini murid bisa titik-titik berlari. Tapi dalam hal ini, guru yang titik-titik berdiri, Ya. gurunya dititik-titikin murid. Nah ini celakanya, ya terpaksa mengundurkan diri, tidak ada pilihan lain. Cuma yang menarik, Nurdian, dalam hal ini, ada beberapa orang, kan itu menteri senior, Ya. misalnya Rishi Sunak. Ini keturunan India. Dan dia itu waktu itu adalah disebutkan sebagai Chancellor of the Exchequer. Chancellor of the Exchequer itu artinya sebenarnya Menko Ekonomi Keuangan, begitulah. Ya. Dan dia satu-satunya menteri yang rumah resminya, kediaman resminya bersebelahan dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri nomor 10, Downing Street, dia nomor 11. Ya. Nah, dia mengundurkan diri sebagai, boleh dikatakan menteri senior. Kita ingat, waktu Tony Blair mengundurkan diri, itu yang menggantikannya Gordon Brown itu adalah mantan Chancellor of the Exchequer atau bendahara negara, begitulah kira-kira mau dikatakan dalam bahasa Indonesianya. Nah, ini merupakan salah satu saingan. Dan anehnya Rishi Sunak ini asalnya juga dari India. Dia kabarnya sudah menyiapkan video dan lain sebagainya untuk kampanyenya nanti. Tapi yang menarik itu adalah sistem pemilihan pengganti Perdana Menteri yang berlaku di dalam batang tubuh Partai Konservatif. Nah, ini akan dilakukan semua calon, sekarang ini ada 11. Walaupun tadi VOA, suara Amerika mengatakan bahwa calon adalah Liz Truss, Menteri Luar Negeri, tapi yang saya baca beredar di Inggris itu malahan Rishi Sunak ini termasuk salah satu calon kuat di samping Menteri Pertahanan. Jadi ada 3 orang calon kuat. Nah, apa yang akan terjadi? Sekarang ini ada 11 orang yang telah mencalonkan diri. Nah, yang 11 orang ini nanti nasibnya akan ditentukan semacam ada threshold atau ambang 20% ini. Begini, fraksi Partai Konservatif di dalam parlemen akan nanti memberikan suara, memilih dari yang 11 ini. Barang siapa memperoleh 20 dukungan, 20 suara, 20 sponsor, akan bisa maju ke tahap berikutnya. Nah, tapi kemudian nanti tahap berikutnya itu ambang batasnya naik jadi 30. Siapa yang mendapat 30 suara, dia maju lagi. Sampai nanti akhirnya tinggal 2 orang. Makanya hari terakhir itu baru bisa diketahui siapa yang akan menggantikan Boris Johnson pada tanggal 5 September. Karena bertahap oleh apa yang disebutkan sebagai Komite 1922. Ini komite ini dibentuk di Inggris dalam tahun 1922 oleh Partai Konservatif untuk kalau terjadi hal yang seperti ini ketika Perdana Menteri yang sedang bertugas mengundurkan diri, harusnya begini. Jadi mereka dahulu yang memilih. Setelah semua nanti dipilih tinggal 2, maka yang 2 ini nanti akan dipilih lagi oleh sekitar 200.000 anggota resmi Partai Konservatif. Jadi tidak langsung begitu. Makanya makan waktu yang begitu lama. Padahal banyak orang mengatakan seharusnya jangan diberikan lagi kesempatan kepada Boris Johnson untuk terus berkuasa. Karena dalam pemilihan tahun 2019, itu
mayoritas yang diperolehnya cukup besar. Kalau tidak salah saya sampai 80 kursi melawan Partai Buruh ya dan Partai Liberal. Jadi Boris Johnson ini juga populer, dia orangnya ugal-ugalan dan itu disukai oleh banyak orang. Kenapa? Karena Partai Konservatif ini dianggap partai yang kuno ya, partai yang ketat sekali tata tertibnya, kalau makan mesti sendok yang garpu mesti sendok, begitulah kira-kira. Nah, dia ini orangnya ugal-ugalan, lihat aja rambutnya seperti apa. Nah, dan dia bakun, ya orang jadi senang, orang-orang yang dari kelas menengah ke bawah itu suka kepada orang seperti Boris Johnson, dan dia memang berhasil membawa Inggris keluar dari Uni Eropa. Itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat Brexit, luar biasa dan memang sudah diharapkan Brexit itu. Jadi orang sekarang ini memikirkan, oke lah, dia sudah pernah berjasa, tetapi jasanya itu hilang karena ulahnya. Karena ulahnya belakangan ini melakukan banyak hal-hal, diantaranya itulah dia diragukan kemampuannya untuk terus-terusan jujur. Itu yang menjadi masalah besar untuk Boris Johnson. Jadi Bang Nuim, kelihatan terlepas dari berbagai keberhasilan Boris Johnson memimpin Inggris gitu, Boris Johnson sendiri seperti yang Bang Nuim sampaikan tadi, dalam tanda kutip ugal-ugalan gitu kan, orang yang mungkin kadang-kala menabrak aturan. Bahkan banyak juga skandal-skandal yang terjadi, terutama di kediamannya di nomor 10 ini di Downing Street. Dan beberapa kali polisi juga menyelidiki dugaan pesta-pesta di kediaman Boris Johnson. Sebetulnya ada apa, Bang Nuim? Ya kan, itu waktu itu dia mengumumkan lockdown, penguncian, tidak boleh kumpul-kumpul. Tapi dia sendiri kumpul-kumpul, tapi tidak bisa. Di Inggris itu dikatakan the law allows no distinction between high members of the government and ordinary people. Tidak boleh ada perbedaan antara mereka yang di atas, jadi tidak bisa tajam ke bawah, tumpul ke atas, tidak bisa. Di sana berlaku, kita tahu ya, di zamannya Profumo misalnya, ketika dia terlibat skandal seks dengan Christine Keeler dan lain sebagainya, tidak menjadi persoalan. Dia mesti keluar karena telah melakukan kesalahan. Jadi di sana memang peraturan nampaknya keras sekali berlaku. Jadi saya melihat waktu saya di Inggris waktu itu, Partai Buruh kalah dalam pemilihan umum. Langsung pada malam itu Menteri Pertahanannya panggil truk, bawa keluar barang-barangnya supaya dia bisa meninggalkan kediaman resminya. Menteri Pertahanan Dennis Healey kalau saya tidak salah namanya, dia panggil truk, dia sewa truk, angkat barangnya. Padahal dia baru tadi pagi, baru kira-kira 2 jam yang lalu diumumkan bahwa Partai Buruh kalah, dan dia dari Partai Buruh, dia Menteri Pertahanan, langsung keluar. Jadi mereka ini patuh sekali pada aturan. Nah, Johnson ini, ya kita lihat lah waktu dia menjadi wali kota London itu, pakai sepeda kemana. Pokoknya orangnya itulah ugal-ugalan dan lain sebagainya. Yang menarik di sini sebenarnya ini sesuatu yang barangkali agak aneh sedikit. Karena di antara calon yang sekarang ini ada, itu termasuk Sajid Javid, itu Muslim. Kemudian orang yang diangkatnya untuk menggantikan Rishi Sunak sebagai Chancellor of the Exchequer atau sebagai bendahara negara, itu seorang yaitu Nadhim, seperti nama Menteri Pendidikan kita, Nadhim Zahawi. Ini juga Muslim dari Irak, keturunan Kurdi. Dan mereka ini juga mencalonkan diri. Bisa dibayangkan kayak kalau ini tipis kemungkinan ya, kalau salah seorang di antara mereka jadi Perdana Menteri di sebuah negeri yang agama resminya adalah gereja Anglikan, ya itu luar biasa kalau itu sampai terjadi. Tapi dalam demokrasi siapa tahu? Siapa tahu bisa saja terjadi. Sajid dan ini ya bekas menteri kesehatan. Dalam panggung politik memang tidak pernah mungkin seni ketidakmungkinan gitu, Bang Nuim ya. Oh enggak ada, politik is the art of the possible. Politik itu adalah seni yang memungkinkan segala-galanya. Jadi kita melihat ya di Inggris yang kejadian ini, 11 calon itu saya pikir, aduh ini si Nadhim yang namanya Nadhim Zahawi ini diangkat untuk menggantikan si Rishi Sunak. Begitu diangkat, duduk barangkali nggak sampai berapa jam di samping Boris Johnson di parlemen, lalu mengundurkan diri juga. Ya itu suatu tamparan yang sangat luar biasa. Ini orang-orang penting, menteri-menteri penting yang mengundurkan diri. Tidak semuanya, ya tapi kebanyakan, 50 orang. Karena di Inggris itu sistemnya ya, Menteri Keuangan atau Menteri Ekonomi itu disebut Chancellor of the Exchequer. Oke, dia pengawal bendahara negara, jadi bendahara negara, perbendaharaan negara. Oke. Kemudian Menteri Luar Negeri itu disebut Secretary. Bukan menteri, tapi kalau menteri itu lebih rendah, dia macam menteri muda.
sekretari itu menteri utama. Begitulah kira-kira di Inggris susunannya seperti itu. Dan kalau kita lihat mereka di parlemen itu berdebat, itu kan duduknya impit-impitan tuh, berdesak-desakan itu. Tidak macam di kita kan, kalau kita lapang begitu. Kalau di sana tuh mereka mempertahankan apa? Mempertahankan tradisi. Karena tradisi di Westminster, the Palace of Westminster, itu yang sangat terkenal. Sehingga ada perkataan Westminster Democracy. Jadi demokrasi ala Westminster seperti yang berlaku di Australia, di Selandia Baru, di Kanada, dan juga di Inggris tentunya. Bang Nuim, ini kan pemerintahan Boris Johnson ini kan banyak sekali dengan skandal-skandal gitu kan. Sebelumnya tahun lalu juga ada Menteri Kesehatan Inggris mundur juga setelah ketahuan berciuman dengan Direktur Departemen Kesehatan gitu kan. Apakah ini semua catatan-catatan kelam Boris Johnson, pemerintahan Boris Johnson ini akan menghapus jejak keberhasilan Boris Johnson, Bang Nuim? Tidak. Keberhasilannya akan diingat. Mereka sangat fair ya. Dalam hal ini mereka sangat objektif, sangat adil. Ya, kalau di kalangan orang Inggris dan di luar Inggris yang mengenal Inggris itu ada istilah a very British scandal. Yaitu skandal yang paling pengejauhan keinggrisan itu begitu dikarenakan yaitu seksual. Seksual. Biasanya laki-laki dengan laki-laki. Bukan laki-laki dengan perempuan. Ya terjadi seperti yang saya sebutkan tadi. Prof. Fumo, Menteri Peperangan, padahal dia punya istri, tapi dia juga punya selingkuhan yang bernama Christine Keeler. Nah, Christine Keeler ini tahun 60-an. Christine Keeler ini juga tidur dengan atase militer Uni Soviet pada waktu itu. Jadi orang mengatakan bahwa kalau dia lagi tidur dengan Prof. Fumo, dia tentu mengetahui ini barangkali Prof. Fumo ya dalam keadaan seperti itu mungkin menceritakan sedikit tentang rahasia-rahasia keamanan, rahasia security di Inggris. Dan mungkin oleh Christine Keeler disampaikan kepada Uni Soviet yang waktu itu merupakan musuh dalam Perang Dingin. Dan mereka tidak menjadi persoalan, itu semua dipecat. Tapi mereka mengatakan seperti yang disebutkan oleh William Shakespeare, ya, pujangga terbesar barangkali umat manusia ya, dari Inggris, dalam karyanya yang juga cukup besar, yaitu The Tragedy of Julius Caesar mengenai Kaisar Romawi, ketika seorang bernama Marcus Antonius dalam karya Shakespeare itu menyampaikan sambutan di depan mayat Julius Caesar yang baru diasasinasi oleh bantan sahabatnya. The evil that men do lives after them, the good is of interred with their bones. Artinya, kejahatan yang dilakukan seseorang itu biasanya hidup terus setelah orangnya dikubur. Sedangkan kebaikannya itu selalu ikut terkubur bersama jasadnya. Tapi tidak di Inggris. Mereka akan tetap mengingat kebaikan, akan tetap diingat sebagai kebaikan. Bahwa dia telah melakukan kejahatan, nah itu juga akan diingat. Dua-duanya akan diingat. Ini Boris Johnson juga tidak akan seluruhnya jelek nanti dalam riwayatnya, dalam riwayat hidupnya, ketika barangkali 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang ditulis. Tidak, mereka akan mengingat bahwa dia berhasil mengeluarkan Inggris dari Uni Eropa. Brexit itu berhasil. Padahal waktu itu David Cameron sama sekali tidak menginginkan kalau sampai Inggris keluar. Tapi ya David Cameron, dia itulah orangnya, sangat gentleman. Karena dia waktu itu berkampanye agar Inggris tetap berada di dalam Uni Eropa, tapi kalah, dia meninggalkan jabatannya. Dia meninggalkan jabatannya tanpa banyak ini, tidak ada. Karena dia sudah menganggap bahwa mayoritas rakyat tidak lagi memberikan suara untuk mendukung pandangannya, maka dia tidak merasa punya semacam wibawa untuk terus menjadi Perdana Menteri. Nah, sekarang ini Boris Johnson juga mengatakan, ini adalah tugas atau pekerjaan yang terbaik di dunia, katanya. Ini adalah jabatan yang terbaik di dunia. Dan memang dia datang dari keluarga yang diakui semua anggota keluarganya itu sangat ambisius. Punya kemauan keras untuk bisa berhasil di dalam apapun yang mereka lakukan. Seperti saya katakan tadi, dia awalnya adalah seorang wartawan. Kemudian dia masuk, coba-coba jadi wali kota, berhasil jadi wali kota, masuk untuk menjadi Perdana Menteri Inggris. Hebat. Artinya Bang Nuim, mungkinkah Boris Johnson suatu saat nanti ini akan kembali menjadi aktor utama di panggung politik Inggris? Mungkin tidak. Ini karena cacatnya itu. Cacatnya itu adalah cacat dusta. Jadi itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat fatal sebenarnya bagi di Inggris itu, karena berarti berbohong, berdusta kepada rakyat itu dianggap sangat berat. Itu adalah dosa yang kalau dalam istilah kita barangkali dosa tak berampun. Itu yang sangat hebat. Karena Inggris itu, cobalah Nurdian pikir ya, mana ada seorang raja di dunia ini
yang meninggalkan tahta kerajaannya karena cintanya kepada seorang perempuan dari Amerika yang telah 2 kali bercerai, seperti Raja Edward. Ya, dia meninggalkan tahtanya menjelang Perang Dunia Kedua. Dia mengatakan kepada Perdana Menteri Churchill, saya tidak bisa menjadi raja di negeri ini kalau saya tidak didampingi oleh perempuan yang bernama Wally Wofield Simpson, seorang perempuan Amerika yang pernah 2 kali bercerai. Dan tidak, kalau banyak orang mengatakan sama sekali tidak cantik. Tapi ya itulah, cinta itu buta katanya. Nah, mana ada di negeri itu, dimanapun di dunia ini, seorang raja yang mau mengatakan, saya tidak bisa memimpin negara ini, tidak bisa menjadi raja di negara ini, di kerajaan ini, kalau saya tidak didampingi oleh Wally Wofield Simpson. Akhirnya dia mengundurkan diri. Ya. Tidak menjadi persoalan. Nah, itulah hal-hal barangkali yang kita lihat di dalam perkembangan dalam sejarah Inggris itu. Kan mereka itu sangat lain lah, boleh dikatakan. Sebuah pulau kecil yang sampai sekarang pun barangkali tidak mau terus terang mengakui diri mereka sebagai Eropa. Ya. Mereka selalu mengatakan kami Inggris. Dan mereka mengatakan the sun never sets on the British Empire. Bahwa matahari itu tidak pernah terbenam di Imperium Inggris. Rule Britannia, Britannia rules the waves. Bahwa Britania itu punya kekuasaan atau punya kemampuan yang sangat luar biasa di laut. Pada waktu itu tentunya zaman-zaman bajak laut seperti Hawking, seperti ada lagi beberapa yang begitu luar biasa sehingga bikin Spanyol jadi betul-betul marah, mengirimkan 125 armada untuk menyerbu Inggris. Negara itu pulau kecil, 125 armada hancur semua, cuma satu yang kembali dengan selamat. Francis Drake itu ikut berperang sehingga diceritakan ketika armada Spanyol 125 kapal sudah kelihatan mendekati Inggris, diberi kabar kepada Francis Drake di bekas bajak laut dan Hawkins juga bahwa itu katanya pasukan armada Spanyol sudah kelihatan. Ya tunggu dulu, tidak ada permainan kroket macam permainan golf. Ini belum selesai, main dulu. Nah, begitulah kira-kira ceritanya. Seakan-akan mana ada negara lain yang pemimpinnya bilang, saya mau selesaikan permainan ini dulu, baru saya berperang. Nah, itulah dia. Inggris itu punya sejarah yang agak istimewa lah, begitu. Kalau kita lihat dari sejarah. Karena dialah satu negara yang pertama kali menjadi adik kuasa pada waktu itu, ya di abad ke-18. Itu menguasai India, Australia, Selandia Baru, masuk ke Cina, masuk ke mana-mana. Sampai juga ke belahan barat sana kan, ke Amerika Selatan dan sebagainya.